Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah pengembangan instrumen. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen hasil data penelitian. Manajemen data hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu materi dalam pengembangan instrumen. Karena itu, dalam materi ini kita akan melihat bagaimana mengolah data yang baik sehingga data itu bisa dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam kegiatan penelitian. Pentingnya bagi peneliti untuk memanage data hasil penelitian sehingga ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seorang peneliti, khususnya dalam memberikan makna dari penelitian yang akan diteliti dengan seluruh rangkaian proses penelitian yang dilakukan. Manajemen data penelitian ini tentu sangat penting bagi setiap peneliti, karena itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam melakukan penelitian ini. Pada saat merancang usulan penelitian atau proposal penelitian sebenarnya sudah harus tergambarkan dalam merencanakan data penelitian ini sehingga nanti dalam pelaksanaan penelitian sudah diketahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena itu perencanaan itu adalah merupakan sangat bagian penting dalam manajemen data. Yang harus direncanakan, yang pertama adalah teknik pengolahan data, data yang akan diolah, akan digunakan tentu meliputi paling tidak beberapa hal. Dari data yang akan digunakan, kemudian data itu diedit sedemikian rupa, sehingga tidak semua data yang masuk, yang di-entry itu dimasukkan, tetapi harus melalui proses yang namanya editing data. Jadi data yang bisa di-entry dan data yang tidak bisa di-entry. Jadi editing ini merupakan langkah awal, bisa saja editing ini dimulai dari instrumen yang akan digunakan, sehingga ada beberapa pertanyaan mungkin di dalam kuesioner itu yang harus dihilangkan karena dianggap tidak memiliki nilai validitas yang tinggi. Kemudian data itu kemudian di-coding, diberikan kode setiap data yang masuk, misalnya kode 1 atau kode 2 atau 0 atau 1, sangat terserah kepada peneliti, tetapi yang penting bahwa coding ini harus konsisten. Kemudian data yang sudah didapatkan, yang sudah dikumpulkan, yang sudah di-coding, kemudian di-entry, dimasukkan data-data itu ke dalam program software komputer itu, kemudian nanti akan sesuai dengan yang akan digunakan di dalam penelitian. Data itu kemudian di cleaning, misalnya ada beberapa kuesioner yang ketika di-entry tidak memenuhi syarat atau tidak terisi oleh responden, sehingga penting data itu harus di-cleaning, karena tidak diisi oleh responden. Kemudian serta melakukan analisis terhadap data tersebut, sehingga data yang ditampilkan apakah data itu normal atau tidak normal, sehingga ini memudahkan bagi peneliti untuk menggunakan metode yang tepat dalam melakukan analisis data. Kemudian dalam merancang atau merencanakan penelitian ini harus ada tabel, tabel yang digunakan, ataupun grafik, ataupun dalam penelitian kuantitatif itu ada ringkasan angka-angka yang dihasilkan, sehingga ini memudahkan di dalam pengambilan kesimpulan.
Adapun tahapan yang harus dilalui dalam manajemen data ini adalah menyunting data atau data editing, ya. Data editing ini kemudian semua data harus diedit, ya, sehingga dia dapat digunakan nantinya. Kemudian memberikan kode data atau disebut dengan data coding, yang meliputi membuat kode, ya. Di awal sekali harus memberikan atau membuat kode yang konsisten. Misalnya kalau kita lihat ada berisiko, tidak berisiko. Nah, jadi di dalam kesehatan itu akan mudah, kita akan memberikan coding yang mana berisiko, dia harus kita kode 1 atau 0, ya terserah, yang penting berisiko harus lebih besar atau lebih kecil dari data yang digunakan, ya. Kemudian membuat buku kode, ya. Ya, jadi ada buku yang disediakan untuk pembuatan kode. Yang berikutnya adalah membuat struktur data atau data structure dan file data, ya, sehingga data itu tersusun berdasarkan pada variabel-variabel yang ada. Jadi ketika kita akan mengolah data, menggunakan data, maka data itu sudah terstruktur berdasarkan pada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian file data yang digunakan adalah data yang sudah memiliki filenya, ya. Nah, jadi mudah akan dibuka kembali, jangan sampai kita melakukan entry ulang terhadap data yang ada, ya. Kemudian memasukkan data atau yang disebut dengan data entry, ya, terhadap hasil yang dikumpulkan dari pengumpulan data yang dilakukan melalui instrumen pengumpulan data. Nah, kemudian data itu di entry sesuai dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan data atau data cleaning. Data yang sudah ada kemudian dibersihkan, kalau tidak digunakan atau tidak lengkap maka data itu harus dibuang, ya, tidak digunakan. Sekarang kita masuk pada data editing, ya. Data editing ini atau kegiatan mengedit atau menyunting dapat dilakukan sebelum proses memasukkan data. Jadi data sebelum dimasukkan, sebelum di-entry, maka data itu harus melalui proses penyuntingan, ya. Kemudian penyuntingan data sebaiknya dilakukan di lapangan, ketika di lapangan, ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyuntingan ini, ya, agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau kesalahan, ya, sehingga dapat ditelusuri kembali responden informan yang bersangkutan. Ya, misalnya tadi kita akan menyunting data atau mengedit data ketika di lapangan, sehingga memudahkan alat pengumpulan data ini dapat diperbaiki di lapangan. Ya. Ya, termasuk di dalamnya mungkin ada kuesioner yang tidak terjawab, ya, oleh responden, maka penting bagi peneliti, ya, dalam hal ini untuk melakukan pengisian data ulang oleh responden yang sama. Kemudian data editing ini dilakukan pemeriksaan data seluruh kuesioner atau seluruh formulir isian setelah data itu terkumpul, ya. Apakah data itu dapat dibaca oleh peneliti, ya, dalam hal ini karena mereka akan melakukan pengolahan data. Kemudian semua pertanyaan terisi lengkap, ya. Harapannya bahwa seluruh data yang ada dapat diisi dengan baik oleh responden, ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang tidak diisi oleh responden. Kemudian kemungkinan terdapat ketidakserasian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, ya, dari instrumen yang digunakan, mungkin saja, ya. Nah, oleh sebab itu nanti dalam editing ini kuesioner yang digunakan alat pengumpulan data ini bisa saja dihilangkan karena memang tidak konsisten dalam pengumpulan data antara pertanyaan satu dengan yang lain, atau juga jawaban yang tidak konsisten yang diberikan oleh responden. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah terdapat kesalahan lain
yang akan mengganggu proses pengolahan data selanjutnya, sehingga data yang tersedia itu tidak akurat atau tidak bisa digunakan sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian kegiatan editing dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah editing lapangan, yaitu melakukan supervisor atau melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan penting yang ini biasanya bisa mengganggu ya responden dalam mengisi. Ya, misalnya 10% responden segera setelah data terkumpul semuanya. Jadi ini biasanya terjadi karena terjadi kekeliruan dalam membuat pertanyaan sehingga sulit dipahami oleh responden terhadap kuesioner yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan editing menyeluruh, yaitu di mana seluruh jawaban yang sudah diberikan atau dijawab oleh responden dapat diketahui konsistensi jawaban dari responden. Ya, jadi responden ketika dia menjawab, maka dia konsisten dalam memberikan jawaban. Yang sering terjadi ya, berdasarkan pengalaman, misalnya yang pertama ini jawaban tidak tepat di kolom yang tersedia, sehingga sulit bagi peneliti apakah dia berada pada antar kolom jawaban yang tadi yang dijawab oleh respon. Nah, ini biasanya yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkan kuesioner itu sebaik mungkin ya. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam memberikan tanda jawaban ya atas pertanyaan yang ada oleh responden. Oleh sebab itu jangan terlalu rapat ketika membuat kuesioner. Kemudian salah menulis jawaban, misalnya jenis kelamin. Ya dijawab misalnya seharusnya 2, misalnya laki-laki 1, perempuan 2, atau dibuatnya 20 ya. Nah, itu mungkin juga, atau mungkin juga dibuatnya 3. Nah, ini yang membuat kesulitan bagi peneliti kalau ini tidak dilakukan editing ya. Misalnya pendidikan diisi tamat PT, tetapi umur yang pengisi itu baru 18 tahun. Artinya memang tidak rasional antara umur responden dengan lulusan perguruan tinggi. Nah, ini harus kita edit ya. Kemudian salah menggunakan unit ukuran, misalnya ketika berat kita ukur dengan meter begitu, atau sebaliknya panjang diukur dengan kilogram ya. Nah, ini bisa menjadi masalah ya yang harus dilakukan tindakan editing oleh peneliti. Kemudian data coding atau mengkode data ya. Jadi data coding adalah kegiatan mengklasifikasikan data dan memberikan kode untuk masing-masing jawaban dari kuesioner, sehingga memudahkan untuk memasukkan data ini ke komputer atau software komputer. Jadi data coding itu mudah untuk atau membantu peneliti untuk mengklasifikasikan data yang ada. Misalnya untuk variabel pendidikan tidak sekolah, misalnya diberikan misalnya 1 tidak sekolah, 2 tamat SD, kemudian 3 SLTP, 4 SLTA, dan 5 perguruan tinggi ya. Data coding ini sudah harus mulai dipikirkan oleh si peneliti dan pada suatu saat tentu harus dikembangkan pada saat mengembangkan instrumen penelitian. Jadi pertanyaan yang dibuat itu harus dikembangkan ya. Jadi supaya mudah responden memahami terhadap isi kuesioner yang dibuat. Kemudian data yang dikumpulkan dengan pertanyaan tertutup sudah dapat ditetapkan pengkodeannya pada saat instrumen dibuat. Ya, tentu perlu dipertimbangkan untuk menyediakan satu kode ya, dalam menampung informasi di luar ya, kelas-kelas yang telah disediakan. Ya. Nah, misalnya tadi kalau kita ya jenis kelamin ya,
jenis kelamin mungkin saya 1-2 ya kalau di Indonesia, tapi mungkin saja ada jenis kelamin yang ketiga. Pengkodean untuk data yang dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka dilakukan setelah data terkumpul. Jadi dikode setelah keseluruhan data itu dapat dikumpulkan. Kemudian sebagian data dapat diberikan kode sebelum pengumpulan data. Ya. Pengkodean lebih lanjut dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Itu jawaban kosong yang perlu diidentifikasi dan diberikan kode lebih lanjut. Ya, tidak tahu, tidak ada jawaban, atau mungkin juga jawaban yang diberikan itu tidak relevan. Nah, karena itu jawaban kosong ya, harus dilihat kembali apakah jawaban ini memang kosong ya. Maka oleh sebab itu kalau kosong maka harus dikembalikan kepada responden untuk menjawab atau memberikan jawaban terhadap kuesioner yang diberikan. Kalaupun tidak ya harus di cleaning, mau tidak mau harus kita cleaning. Ya. Pemberian kode dapat dilakukan pada sisi halaman instrumen itu sendiri. Jadi setiap instrumen itu akan diberikan kode tersendiri yang bersifat spesifik yang membedakan antara satu kode dengan kode yang lainnya, atau juga pada lembar transit yang sudah dibuat sedemikian rupa. Dan lembar optik scan ya, kalau itu dilakukan dengan proses scanning ya. Nah, data coding ini juga adalah memberikan pengkodean yang telah dibuat harus dapat dicatat kembali ya. Bila cara pengkodean tidak rumit, tidak perlu dibuat buku kode khusus ya. Karena biasanya kalau kita buat kodenya dengan mudah sederhana, maka tidak perlu kita buat buku kode khusus. Tetapi kalau bersifat rumit atau sulit untuk mengingatnya kembali, maka ya harus kita buat buku kode khusus. Nah, itulah pentingnya dalam membuat kode ini. Ya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya membuat coding atau membuat kode itu sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Tetapi memang ada juga yang membuat kode atau coding ini dengan angka yang sulit ya, tujuannya adalah supaya membedakan dengan yang lain ya. Kemudian manfaat dari buku kode ini ya, karena kita tadi misalnya mengkodekan yang rumit ya, tentu kita akan menggunakan buku kode. Nah, pedoman dalam proses coding, entry dan cleaning ini ya dapat dilakukan berdasarkan pada pedoman untuk melakukan analisis data tadi. Kemudian pedoman bagi peneliti lain yang akan menggunakan data tersebut, sehingga data yang ada itu akan mudah digunakan oleh pihak lain. Karena itu dalam pemanfaatan buku kode ini harus berpedoman pada proses yang berlangsung pada saat coding. Ya. Adapun buku kode ini, ya dapat dilihat dengan sebagai contoh saja, buku kode ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini buku kodenya, misalnya kita ingin mengkode dalam buku kode variabelnya, misalnya identitas, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pernyataan pada nomor misalnya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diberikan kode laki-laki 1, seperti itu ya, nomor identifikasi, jam tahun, kemudian diberikan kode laki-laki, kemudian perempuan misalnya 2, PNS, ABRI misalnya 1, swasta, buruh. Nah, ini diberikan kode ya. Nah, inilah contoh dalam buku kode ya. Kemudian data entry. Data entry ini berfungsi untuk memindahkan data dari kuesioner ke master tabel. Dibuat master tabelnya. Kalau misalnya sekarang lebih sederhana, kita bisa langsung
langsung ke software komputer atau melalui Excel, karena nanti dapat bisa di copy dipindahkan ke software komputer tadi ya. Kemudian masukkan data jawaban kuesioner sesuai dengan yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi master table ya. Simpan file tersebut di tempat yang aman untuk melakukan analisis agar dapat digunakan file khusus ya. Jadi dengan file atau data tersebut akan memudahkan bahwa data itu sudah terkumpul sedemikian rupa untuk dapat digunakan kembali. Kemudian data cleaning ya. Walaupun rambu-rambu sudah kita buat sedemikian rupa sebagai ancang-ancang katakanlah demikian, pada saat data entry kesalahan itu akan mungkin bisa saja terjadi ya. Kita dalam hal ini tentu kita mengantisipasi mengurangi tingkat kesalahan ya. Oleh sebab itu pembersihan data tetap perlu dilakukan ya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel yang dapat menilai kelogisannya ya, apakah itu bisa diterima akal secara sehat sehingga dapat disampaikan secara logis ya. Untuk data kontinu atau interval rasio itu dapat dilihat dari sebaran untuk melihat tidaknya pencilan outlier ya, katakanlah distribusi dari data tersebut ya. Kemudian dalam data cleaning ini bisa kita lihat misalnya sebagai contoh bahwa laki-laki misalnya perempuan, kemudian ada missing satu data. Kalau kita lihat di sini ada satu missing data dari 47, kemudian ada 3, ada 1 totalnya, kemudian presentasinya, dan missing datanya ada 1. Berarti data ini masih perlu dilakukan cleaning dan melihat kembali data tersebut karena kemungkinan besar data tersebut ada persoalan. Dari contoh distribusi frekuensi di atas, terlihat ada jenis kelamin yang bernilai 3 dan 4, sehingga masih ada kesalahan, perlu untuk diperbaikan dengan melihat kembali data yang tercatat sebelumnya ke komputer. Termasuk ini ada satu yang missing. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.